Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Selamat mengikuti perayaan Vigili Natal tahun 2024, tahun liturgi C dengan tema Keuskupan Agung Palembang, sehati sejiwa pergi ke Bethlehem. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sejarah bukanlah karya manusia, melainkan karya rahmat Allah. Sekalipun kita telah berdosa, namun Allah masih berkenan membawa sejarah kepada puncaknya, yaitu Yesus Sang Mesias. Ia telah menjadi manusia lemah sama seperti kita dan mengangkat beban dosa kita. Esok akan kita peringati peristiwa agung itu, yaitu bahwa Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa berkenan menjelma menjadi manusia, agar manusia dapat dibawanya kepada Allah. Keyakinan bahwa Allah menaruh cinta kasih kepada kita dan bahwa kita merupakan anugerah satu sama lain, sungguh merupakan alasan yang lebih dari cukup untuk bergembira. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebelum perayaan Ekaristi kita mulai, perlu kami sampaikan beberapa hal agar perayaan kita bisa berjalan dengan hikmat. Mohon setiap umat bisa menjaga ketenangan dengan menonaktifkan atau mensilentkan HP, gadget. Pengambilan gambar dan video hanya dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, marilah kita mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun paroki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karya-Mu di tengah kami, umat paroki Santo Fransiskus de Sales yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setia-Mu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun. Sehingga dapat terlaksana dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka dan bermasyarakat sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah nama-Mu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Florentinus Heru Ismadi SCY, Kur dari wilayah Lukas dan tata laksana dari wilayah Matius. Marilah kita mengawali perayaan Vigili Natal ini dengan mendengarkan maklumat Natal. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus.
Sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacah jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria, oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mohon lilin untuk dinyalakan.
menjadi manusia. Dia yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, marilah kita bergembira dalam Tuhan, sebab penyelamat kita telah lahir di dunia. Hari ini damai sejati turun dari surga. Marilah kita berlutut, menyembah Dia, dan dengan hati tulus ikhlas mempersembahkan doa-doa kepada Sang Bayi Mungil di palungan. Ya Yesus, anak Allah yang manis, dalam perayaan Ekaristi hari ini, kami datang membawa anak-anak kami. Kami bersyukur Engkau telah menjadi manusia dari Roh Kudus, Rahim Perawan Maria. Kami mohon ampun karena sering mengabaikan tugas dan tanggung jawab kepada anak-anak. Kami kurang sabar dan tabah menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam hidup berumah tangga. Curahkanlah rahmat-Mu supaya kami setia akan janji perkawinan, lebih beriman dalam upaya mendidik dan membesarkan anak-anak. Ajarilah kami untuk selalu meneladan kesederhanaan dan kesetiaan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga Nazaret. Mampukan kami untuk selalu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Semoga dalam menjalankan tugas dan panggilan sebagai keluarga, kami selalu melakukannya dengan sukacita, sehingga membawa keluarga kami menjadi keluarga Katolik yang senantiasa mengupayakan kebersamaan, kehangatan, dan cinta kasih. Kami mohon. Ya Yesus, sahabat kami yang setia, kami datang kepadamu mempersembahkan rasa syukur dan gembira kami, karena Engkau telah rela datang ke dunia dan mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ya Yesus, Engkau telah memberikan teladan dengan lahir di tempat yang sederhana dan hina. Sedangkan kami lahir di tempat yang lebih nyaman, tetapi masih nakal dan tidak setia pada nasihat orang tua kami. Kami merasa tidak nyaman dengan tradisi dan ajaran yang kami pandang kuno. Kami menyadari bahwa itu adalah cara orang tua dan para pendidik untuk membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik. Curahkanlah rahmat kerendahan hati kepada kami, agar kami selalu menghormati orang tua dan pendidik kami, merasa terpanggil berbuat kasih kepada sesama, dan memberikan pertolongan kepada teman yang membutuhkan. Ajarilah kami juga untuk selalu mengupayakan pertumbuhan iman dengan rajin berdoa, berdemah, berekaristi. Kami mohon. Ya Yesus, rekan kerja kami yang setia, Engkau telah mengajar kami agar tetap setia dalam panggilan hidup dan selalu memuliakan Allah
dalam setiap langkah hidup kami. Namun kami sering kurang setia dalam panggilan hidup kami sebagai orang muda maupun pekerja. Kami sering tidak menunjukkan jati diri sebagai murid-Mu dalam keseharian hidup di tengah komunitas kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar kami mampu menjadi pengikut-Mu yang benar, selalu berupaya mengamalkan ajaran cinta kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Mampukan kami untuk mengembangkan diri menjadi orang Katolik sejati yang membawa berkat bagi gereja dan masyarakat. Bentuklah kami agar menjadi orang muda Katolik yang tangguh, setia, dan memiliki kepekaan sosial. Akhirnya, biarlah memuji dan memuliakan Allah menjadi nafas hidup kami. Kami mohon. Yesus yang mungil, demikianlah sembah dan bakti kami. Demikian doa dan harapan kami. Sudilah menerima pujian kami dan perkenankan kami dipenuhi dengan harapan akan kemurahan-Mu. Semoga dengan kehadiran-Mu kami selalu teguh hati, berkembang dalam pengabdian kepada sesama, dan semakin bertumbuh dalam iman serta bakti kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudari yang terkasih, dalam misa malam Natal 3 tahun yang lalu, Paus Fransiskus mengatakan begini, Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Mengapa begitu? Karena Allah tahu bahwa kita butuh makanan, butuh roti
untuk hidup. Tetapi pada masa ini dunia sedang dihantui, diwarnai dengan keserakahan sebagian manusia yang menandai masa ini. Ada yang makan begitu mewah, sementara ada pula sebagian yang menjalani hari-hari di dalam kelaparan. Maka Tuhan kita hadir kepada kita dan mau mengatakan kepada kita, inilah aku, makananmu. Ia tidak memberi kepada kita suatu benda yang lain, tetapi Dia memberikan dirinya sebagai makanan. Maka saudara-saudariku, perayaan pada malam ini mengajak kita untuk mengubah hidup kita, membuat cara hidup yang baru, bukan menimbun dan merebut, tetapi berbagi dan memberi. Mari pada awal perayaan ini, kita dengan rendah hati memohon kepada Tuhan agar kita dibuat layak ambil bagian di dalam perayaan ini dengan pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang yang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putera telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengkokohkan kerajaan itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah nama-Nya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita
dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Telah lahir bagi kita seorang juru selamat. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamatan kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri.
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saudara-saudari yang terkasih, paroki kita membuat misanya menjadi 2 kali, yang malam hari ini jam 5 dan 9, dengan maksud agar bisa memberikan suasana yang lebih nyaman bagi kita semua di dalam misa. Tidak rebutan kursi, tidak harus datang lebih awal, tetapi sebagai akibatnya lalu banyak petugas yang merangkap. Ada yang tugas misa pertama, misa kedua tugas lagi dengan tugas yang berbeda. Saya ingin mengungkapkan rasa haru yang sedalam-dalamnya atas banyak umat yang begitu tulus melayani gereja kita. Terima kasih atas persembahan saudara-saudari di dalam pelayanan ini. Sekarang mari kita merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya diberi tugas untuk menjemput seorang tamu di bandara yang saya belum kenal orangnya, belum pernah ketemu. Maka saya hanya membawa nama dan saya melihat fotonya. Saya datang ke bandara, saya sudah menunggu 1 jam. Pesawat sudah mendarat, kok orangnya tidak keluar-keluar. Saya tunggu lagi 1,5 jam, kok tidak keluar juga. Akhirnya saya mendapatkan telepon dari romo lain yang mengatakan, "Heru, romonya sudah sampai di Biara, dia naik taksi," katanya. Waduh, saya jemput ke bandara, tetapi rupanya orangnya tidak saya temukan dan menuju ke Biara naik taksi sendiri. Saudara-saudariku, kita juga sudah 4 minggu menantikan Tuhan yang datang. Pengalaman tidak menemukan yang kita tunggu, mungkin juga kita rasakan hari ini. Maksud saya begini, mungkin juga menjadi pengalaman kita. Tandanya adalah ikut Natal, tetapi hati kita tetap gelisah. Kita ikut merayakan Natal, tetapi ada tidak damai di dalam batin kita. Kita masih dikuasai oleh rasa gelisah di dalam hati, kegelisahan akan dosa-dosa kita, dan seterusnya. Ini sebuah pertanda bahwa kita sudah menanti begitu lama, tetapi kok tidak ketemu dengan yang kita nantikan. Untuk itulah diberikan kepada kita petunjuk agar kita terbantu
menemukan Dia yang kita nantikan. Kalau di dalam bacaan Injil tadi, malaikat diutus oleh Allah untuk membantu para gembala menemukan Tuhan. Dan di dalam hidup kita merasakan kita menemukan malaikat-malaikat yang dikirim Tuhan untuk menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Orang tua menjadi malaikat bagi anak-anaknya dan sebaliknya. Suami menjadi malaikat bagi istrinya dan sebaliknya untuk menemukan Tuhan. Romo menjadi malaikat bagi umat untuk menemukan Tuhan, juga sebaliknya. Maka sebenarnya Tuhan sudah mengirimkan begitu banyak malaikat dalam hidup kita agar kita diberi petunjuk bagaimana menemukan Tuhan. Sehingga pengalaman saya di bandara tadi tidak menemukan yang dinantikan tidak terjadi pada kita. Maka saudara-saudariku, kita berharap bahwa dalam perayaan Ekaristi ini kita semua menemukan Dia yang sudah kita nanti-nantikan selama masa Advent. Saudara-saudariku, pada waktu saya kuliah di Bandung, saya berangkat kuliah itu kadang-kadang naik Gojek, kadang-kadang kalau hujan saya naik taksi online. Suatu hari saya memesan taksi online untuk menuju ke kampus. Ketika taksinya datang, lalu saya mau masuk lewat pintu belakang, ternyata sopir drivernya mengatakan, "Kak, nggak usah di belakang, duduk depan aja," katanya. Wih, duduk depan. Ternyata drivernya seorang wanita, masih muda, cantik pula. Nyuruh saya duduk di depan. Aduh, tapi kemudian saya duduk di depan sesuai dengan permintaan dia. Rupanya selama perjalanan dari pastoran menuju ke kampus itu, dia cerita banyak tentang kota Bandung. Dia sangat mengenal kota itu dan sangat ramah menceritakan banyak hal. Tanpa terasa perjalanan kami sudah mau sampai ke kampus. Lalu saya membatin, aduh, kemesraan ini jangan cepat berlalu dong. Akhirnya apa yang saya buat? Mbak, boleh enggak saya mengubah destinasinya? Tujuan, jadi tidak ke kampus tapi ke tempat lain lagi supaya di taksi itu lebih lama. Oh boleh, enggak apa-apa. Lalu saya ubah tujuannya agar bisa ngobrol lebih panjang. Saudara-saudariku, ini sebuah peristiwa untuk menunjukkan bahwa ada orang-orang yang dikirim kepada kita menjadi malaikat untuk menunjukkan jalan. Tetapi kita jangan berhenti kepada orang yang menunjukkan jalan kepada kita. Seperti saya, tadi saya berhenti kepada orang yang menunjukkan jalan. Dan lupa dengan tujuan yang sesungguhnya. Kita semua jangan berhenti kepada Dia yang menunjukkan, tetapi kita harus sampai kepada tujuan, yaitu Kristus sendiri. Dan saudara-saudariku, sesudah kita semua hari ini menemukan Tuhan, lalu kitalah yang punya giliran berikutnya menjadi malaikat bagi orang lain. Kita menunjukkan kepada orang-orang di mana Tuhan bisa ditemukan, bagaimana Tuhan bisa ditemukan. Kalau kita berjalan, di jalanan itu ada banyak petunjuk jalan. Ada yang berupa petunjuk arah ke sana gitu ya. Ada yang berupa perintah, parkir di sini misalnya. Tetapi juga ada yang larangan, jangan stop di sini. Dan ada juga peringatan, hati-hati jalannya licin di depan nanti dan seterusnya. Maka saudara-saudariku, ketika kita sudah mengalami bertemu dengan Tuhan dan kita giliran memberi petunjuk kepada yang lain, maka kita menggunakan 4 hal tadi. Menunjukkan perintah Tuhan, mengatakan petunjuk Tuhan, mengatakan larangan Tuhan, dan kadang-kadang kita memberikan hati-hati, jangan lewat situ, nanti kamu jatuh, dan seterusnya. Maka dengan petunjuk kita ini, orang-orang akan sampai kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudariku, kita semua itu bukan petunjuk jalan yang mati, yang tidak bergerak, hanya menunjuk saja, enggak. Tetapi kita menunjukkan jalan sekaligus kita berjalan
menuju ke tempat yang kita tuju. Maka yang diselamatkan, yang ketemu Tuhan, bukan hanya orang-orang yang kita bantu, tetapi kita juga bertemu dengan Tuhan dan kita diselamatkan. Nah, saudara-saudariku, lalu apa yang perlu kita lakukan? Saya ingin menjawab pertanyaan ini sekaligus menutup renungan kita dengan sebuah cerita. Ada sebuah kelompok pendaki gunung, mereka mendaki gunung dan menyewa portir. Portir itu yang menggendongkan beban itu ya. Karena waktunya mepet, maka si para pendaki ini mengajak semua, ayo kita jalan cepat sebelum kita terlambat sampai di atas. Karena nanti kita kalau terlambat, kita nggak bisa menikmati suasana yang kita ingin, katanya. Lalu akhirnya mereka cepat-cepat. Tiba-tiba ketika sudah melewati tengah perjalanan, para portir tadi berhenti, duduk dan meletakkan bebannya. Disuruh naik tidak mau lagi, dibayar lebih banyak tidak mau lagi. Lalu mereka ditanya, mengapa kalian tidak mau naik lagi? Orang-orang itu menjawab begini, tadi kami diminta jalan cepat-cepat, badan kami sudah sampai di sini, tapi jiwa kami masih ketinggalan di sana, di bawah. Maka kita duduk dulu, kita menunggu jiwa kita menyusul ke sini, katanya. Saudara-saudariku, dalam hidup kita, kadang kita bergerak begitu cepat, bekerja ke sana kemari setiap hari, badan kita bergerak begitu cepat, tetapi tak jarang jiwa kita tinggalkan. Kita sudah sampai di mana-mana, tetapi jiwa kita ketinggalan. Badan kita sampai di gereja tepat waktu, tetapi kadang jiwa kita tidak kita bawa ke gereja ini. Kita aktif dalam begitu banyak aktivitas, tetapi jiwa kita kering, ketinggalan di tempat lain. Hari ini, melalui pesta Natal ini, kita diajak untuk menyelaraskan badan dan jiwa dalam perjalanan yang selaras. Sehingga ketika kita mengadakan perjalanan yang penuh makna bersama Yesus yang lahir pada saat ini. Sehingga badan dan jiwa kita saling menguatkan, saling meneguhkan. Kita membuat badan kita bermakna karena jiwa kita hadir bersama kita dan menemukan makna dari setiap peristiwa hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, melalui Kristus Putranya, Allah Bapa yang Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaraan Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu membaharui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian,
keadilan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, ya Bapa, semoga mereka dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang diperlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami makin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta-Mu, bahwa Engkau Allah kami dan kami adalah umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putrimu yang Kau kasihi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dahulu mencintai kami melalui penjelmaan Putramu, Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tidak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala,
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sekarang mari kita berdiri bersama, kita berdoa untuk komunitas basis gerejawi. Kita doakan bersama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita, yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas perayaan Natal ini karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga, komunitas, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ada sambutan dari Ketua Panitia, kita dipersilahkan untuk duduk. Yang terhormat Romo Florentus IRU Esmadi SCY, para suster, prater, Bapak Ibu, OMK, Remaka, anak-anak dan semua umat Allah yang hadir di gereja serta mengikuti misa perayaan live streaming. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah atas kelancaran dari persiapan hingga puncak perayaan Natal malam ini. Perkenankanlah saya dari Panitia Natal 2024 untuk mengucapkan terima kasih kepada Romo Paroki, Ketua DPP, dan pengurus DPP yang telah mensupport dan membantu panitia dari perencanaan hingga terlaksananya perayaan Natal hari ini. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim katekese yang telah memberikan pembekalan Advent sehingga pertemuan Advent dapat dilaksanakan di masing-masing lingkungan. Dan juga kami berterima kasih kepada ketua lingkungan dan pengurus lingkungan yang sudah terlibat aktif dalam mensosialisasikan kepada umat serta untuk mengumpulkan amplop Natal, pembagian paket Natal, kunjungan OTD, pengakuan dosa, kerja bakti bersih-bersih lingkungan gereja, pendaftaran acara pengobatan gratis, pesta Natal anak dan remaka, serta OTD. Kepada Romo yang telah memimpin misa perayaan ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih dan juga kepada seluruh petugas yang hadir pada malam hari ini yang telah memberikan hingga terlaksananya pelaksanaan kegiatan perayaan Natal malam ini. Dan kami juga berterima kasih pada pendekor dan perangkai bunga yang sangat indah untuk kita bisa saksikan di mimbar ini. Dan mari kita berikan aplaus kepada pendekor ini.
Dan kami juga berterima kasih kepada keamanan, parkir yang telah menjaga keamanan dan mengatur lalu lintas kendaraan. Dan kami juga berterima kasih kepada keamanan dari Polda Sumatera Selatan, Polsek Ilir Timur II, beserta jajaran Komandan Koramil, Lemabang 3 Ilir, beserta jajarannya, kepada Camat Ilir Timur II, beserta jajarannya, Ketua RT 11, beserta jajarannya, Ketua RT 33 yang beserta jajarannya, Satpam sekolah serta Satpam gereja yang telah menjaga keamanan malam ini sehingga kita dapat mengikuti misa dengan lancar dan hikmat. Terima kasih juga kepada pimpinan PT Esa Buana Usada, PT Sabah Indonesia Medika Jaya, STA Bala Putra Dewa, Sekolah TK SD SMP Sapris 3 dan SMA Sapris 4 yang telah mengizinkan halamannya untuk dijadikan lahan parkir kendaraan umat. Dan kami juga berterima kasih kepada donatur yang telah memberikan persembahan hati berupa uang dan menatura, semoga diberkati rezekinya selalu. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh panitia Natal 2004 dan seluruh umat gereja yang ikut meluangkan waktu untuk terlibat membantu baik berupa tenaga dan pikiran. Sebagai himbauan, di saat pulang mari kita bersabar untuk tidak saling mendahulukan dan mengikuti arahan dari petugas keamanan dan parkir sehingga lalu lintas kendaraan dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata, sambutan Panitia Natal 2005, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Kami dari Panitia Natal mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan sesuai dengan tema Natal Keuskupan Agung Palembang, mari kita selalu sehati sejiwa pergi ke Bethlehem. Berkat Tuhan selalu beserta kita. Terima kasih, selamat malam. Sebelum saya akhiri, ada pantun sedikit lah. Dari Vatikan pergi ke Nepal, bawa hadiah seperti permata. Mari kita rayakan indahnya Natal, berbagi berkah yang penuh cinta. Merdeka! Terima kasih kepada panitia Natal. Pak Epol rupanya masih berapi-api karena 2 hari yang lalu, kemarin malah sedang merayakan 40 tahun hari perkawinannya. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa. Terima kasih kepada semua petugas liturgi yang melayani dengan sangat baik. Tadi yang menyanyikan maklumat didatangkan dari Lampung. Terima kasih. Dan kor yang menyanyi dengan sangat baik. Terima kasih. Di bawah ada tempat foto, kalau mau berfoto-foto sesudah misa dipersilahkan bergiliran nanti. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah Bapa meneguhkan kesadaran iman pada malam hari ini, ditumbuhkan dalam hati saudara. Amin. Semoga Allah Putra yang datang ke tengah kita mendampingi saudara dalam menghayati kedatangannya bagi hidup saudara
sehari-hari. Amin. Semoga Allah Roh Kudus mendorong saudara supaya tekun mengikuti bimbingan Yesus. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.